Shalom, Shalom, pemirsa dimanapun Shalom. berada. selamat berjumpa kembali bersama kami, The Safe Ministry, dan kami adalah para orang awam yang demen sekali mempelajari Alkitab melalui buku Sekolah Sahabat. Kita akan berdiskusi bersama pelajaran Sekolah Sahabat. Pada saat ini kita kembali ke triwulan yang baru dengan judul Surat Efesus, dan kita akan bahasnya hari per hari, dan sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga hadir di tengah-tengah kami. Supaya kami menyampaikan pelajaran yang terbaik surat dari Paulus, yaitu tentang Efesus. Kami akan percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami dan memberikan pencerahan bagi kami semuanya, seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sebelum kita berdiskusi, kita akan meminta Pak Tobing untuk memberikan pengarahan apa saja yang akan kita diskusikan bersama pada saat ini. Silakan Pak. Terima kasih Safe Ministry. Bertemu kembali kita di triwulan yang baru setelah kita meninggalkan triwulan yang lama dengan pelajaran perang kosmis dan masuk kepada atau khusus belajar dari kitab Efesus. Dan kita tahu kitab Efesus ini adalah satu surat yang ditulis oleh Paulus. Ya, pemirsa Desi Ministry, kita sangat tahu bahwa kalau sudah membaca tulisan-tulisan atau surat Rasul Paulus, diperlukan konsentrasi yang agak tinggi dan penyerahan yang luar biasa, tuntunan dari Roh Kudus Tuhan agar benar-benar karena selain Paulus yang memang orangnya adalah terpelajar dan dia memang penulis terbanyak di Perjanjian Baru yang memberikan pencerahan-pencerahan baru bagi kita. Baik, kita coba fokus kepada ayat hafalan kita. Ya, karena judul kita minggu ini Paulus dan Jemaat Efesus. Ayat hafalan tertulis dari Efesus 1 ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakannya kehendaknya kepada kita. Ya, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mematuhi dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Kita harus baca berulang-ulang ayat hafalan ini supaya kita mencerti apa nanti kita akan kaitkan dengan pelajaran kita dalam satu minggu ini, dan bahkan ini akan tercerahkan kembali mungkin di pelajaran minggu-minggu berikutnya. Tapi ada beberapa kalimat kunci, ya, yaitu rahasia kehendaknya. Kita akan tahu sebenarnya kalau dikatakan kehendak Allah itu apa, ya. Lalu ini dikaitkan dengan sesuai dengan rencana kerelaannya. Jadi kalau bicara rahasia kehendak Allah itu berarti berhubungan dengan apa? Rencana kerelaannya. Apa rencana kerelaan Allah? Yaitu rencana kasih karunia, di mana Allah telah rela untuk menyerahkan Yesus mati, ya. Yesus mati bagi manusia demi menebus kita dari dosa. Itulah maka dikatakan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi jika berarti kita sudah dapat pencerahan sebenarnya. Jika bicara rahasia kehendak Allah yang terbesar adalah bagaimana agar kita mengerti apa rencana kerelaan Allah yang kita bisa lihat di dalam pekerjaan Kristus. Itu sebagai pengertian awal untuk ayat hafalan kita. Nah, di dalam pelajaran kita ini nanti kita akan melihat bagaimana Paulus punya tujuan besar, ya, di dalam surat-suratnya, ya. Dan suratnya ini sebagian dia tulis dia sedang di dalam penjara, ya. Sedang di dalam penjara dan dia mencoba mengingatkan kepada jemaat Efesus, ya, kepada jemaat Efesus agar jangan berkecil hati. Dia kirim surat ini supaya mengingatkan kembali agar tetap bertobat, ya, tetap bertobat, dan mengingatkan kembali bahwa jemaat Efesus itu adalah tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus, dan
Jemaat Efesus itu dianalogikan dengan apa? Menjadi bahan-bahan dalam membangun sebuah bait suci. Dia analogikan lagi sebagai pengantin Kristus dan disebut juga sebagai prajurit yang diperlengkapi dengan baik. Mengapa? Ya, mengapa Paulus menggambarkan jemaat Efesus sampai seperti itu? Karena memang jemaat Efesus memegang peranan penting, ya, memegang peranan penting di dalam sejarah Kristen mula-mula. Nanti kita akan lihat seperti apa profil jemaat di Efesus dan pengaruhnya kepada penginjilan berikutnya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan dengan pelajaran hari Minggu dengan judul Paulus Evangelis ke Efesus. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Paulus Evangelis ke Efesus ini. Silakan. Pemirsa Safe Ministry, pada saat zaman hidupnya Paulus dan surat ini ditulis, saat itu boleh dikatakan Eropa itu sebagian besar dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Ya, dan ada beberapa kota-kota besar yang merupakan pusat atau yang merupakan pusat pengaruh dari Kekaisaran Romawi. Salah satunya adalah kota Efesus. Kota Efesus ini berada di daerah Asia Kecil. Kalau sekarang itu Efesus itu ada di Turki, ya, Efos, ya, kota Efos ada di Turki. Nah, jadi Efesus ini berada di pinggir, ya, di pinggir daratan, sehingga dia sangat strategis sebagai kota pelabuhan, ya, sebagai kota pelabuhan. Dan ini adalah rute zaman dulu itu, ini adalah rute perdagangan di kota Eropa. Jadi kalau mau masuk ke kota Eropa, pelayaran apa kapal-kapal belayar berhenti, ya, bersandar di kota Efesus, ya. Dan apa dampaknya? Kota Efesus ini menjadi kota yang sangat multi ras dan multi budaya dan multi suku, multi bangsa, ya. Jadi kota Efesus ini adalah percampuran dari berbangsa, walaupun posisinya di Asia Kecil, tapi di sini banyak orang Yunani, banyak orang Yahudi, banyak pedagang-pedagang dari Timur Tengah, bahkan dari Asia seperti Gujarat dari India dan dari Afrika berkumpul banyak di sini. Sehingga terjadi percampuran aliran kepercayaan. Namun yang sangat kuat adalah mereka punya dewa yang disebut dengan dewa Artemis, ya. Inilah yang dianggap Allah mereka, ya, yang merupakan ilah mereka yang tertinggi. Dan penyembahan kepada Artemis ini benar-benar menjadi fokus mereka ketika mereka menjalankan upacara-upacara. Dan bukan hanya upacara-upacara, di zaman dulu perlombaan-perlombaan olahraga, ya, terutama atletik itu sudah menjadi bagian dari ritual penghormatan mereka Dewi Artemis, ya, Dewi Artemis. Nah, di dalam perjalanan Paulus sebagai misionaris, dia kembali ke Efesus untuk ketiga kalinya. Jadi artinya sebenarnya Paulus dulu, ya, sudah menjangkau kota ini bersama rasul. Yang kedua ditulis adalah untuk perjalanan ketiga kali, dan dia tinggal selama 3 tahun di situ. Apa yang ada di kota Efesus pada waktu Paulus sebagai evangelis di situ? Kalau kita baca di dalam Kisah 19 ayat 13-20, ya, bahwa rasul-rasul yang percaya kepada Yesus itu sangat terkenal. Dan bahkan Paulus sendiri, ya, punya nama besar di situ. Nama dia sangat viral sekali. Dikatakan bahkan kalau sapu tangannya Paulus saja pun diberikan ke orang yang sakit, orang bisa sembuh, ya. Lalu kemudian ada anak seorang imam besar, ya, ada anak seorang imam besar, ya, mereka punya 7 anak laki-laki, ya, mencoba memanfaatkan nama besar Paulus dan mencoba meniru cara Paulus, ya, meniru cara Paulus, di mana kalau Paulus menyembuhkan orang, dia selalu
mengatakan, aku katakan di dalam Kristus, maka kamu akan sembuh. Mereka mengatakan seperti itu, ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata pada satu kali si anaknya imam kepala ini berhadapan sama orang yang kerasukan setan, ya, sama yang kerasukan setan. Dia coba itu, ya, dia coba menggunakan katanya Paulus itu. Ternyata orang yang kerasukan setan itu malah bilang, saya kenal Yesus, saya kenal dengan Paulus, ya, saya kenal dengan Paulus, saya tidak kenal kamu, katanya. Alhasil apa? Yang ada malah orang ini ngamuk, ya, orang yang kerasukan setan ini ngamuk, dicabik gitu, ya, dicabik-cabik si tujuh, ya, kewa, ya, kewa yang imam kepala itu, dia dicabik-cabik dan mereka apa? Lari tunggang langgang dalam kondisi telanjang. Jadi sejak saat itu termasyurlah, ya, termasyurlah nama Yesus di situ, dan banyak orang di antara mereka percaya dan datang mengaku di muka umum. Dan mereka akhirnya apa? Bukan hanya itu, mereka yang pernah melakukan sihir, kitab-kitab sihirnya itu dikumpul, dibakar, dan itu nilainya cukup mahal, ya. Nilai itu kalau ditaksir-taksir kira-kira 50.000 uang perak. Dan sejak saat itu tersiarlah apa? Firman Tuhan, dan makin berkuasalah pekabaran Paulus, ya, sebagai Rasul Kristus yang ada di Efesus pada saat itu. Demikian sedikit kisah bagaimana Paulus di awal-awal di perjalanan ketiga evangelis ke Efesus. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Saya ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana nih komitmen kita pada Yesus untuk membuang kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya Pak? Ya, memang dari pengalaman Paulus di Efesus ini memang harusnya menginspirasi kita agar kita komit membuang kebiasaan buruk, sama seperti para pesihir-pesihir itu. Ya, pesihir-pesihir yang Pak Simon itu kan jalan hidup mereka, mata pencarian mereka dari situ. Bayangkan mereka membuang kitab-kitab suci itu semua, kitab-kitab sihirnya, mereka siap kehilangan pekerjaan. Mereka belum berpikir nanti kerja apa, ya. Nah, pertanyaan kita, apakah kita, bagaimana komitmen kita untuk membuang kebiasaan kita? Biarlah ini menginspirasi kita agar kita jangan khawatir kehilangan segala sesuatu demi kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, ya, di hadapan Allah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Huru Hara di Gedung Kesenian. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Jadi panelis Saudara Elvin sudah menjelaskan di mana tempat kota Efesus itu terletak dan bagaimana itu menjadi satu pusat ekonomi yang sangat strategis, dan ini juga akan mempengaruhi akan penginjilan pada waktu itu, ya. Dan pada pelajaran ini diceritakan bagaimana terjadi satu huru hara di gedung sebuah kesenian, ya. Dan kita tahu bahwa bangunan-bangunan yang berada di dalam Efesus itu sangat begitu terkenal dan fantastis, ya. Bahkan ada satu gedung di kota Efesus itu memiliki tiang-tiang yang sangat tinggi-tinggi, tingginya sampai 60 kaki nih Pak Simon, ya. Kalau saya hitung satu kaki itu 0,3 meter, itu kurang lebih tiangnya itu setinggi hampir 18 meter. Jadi sangat begitu megah, ya. Jadi sangat terkenal pada waktu itu. Bahkan dari beberapa tiang itu juga dilapisi oleh emas. Dan gedung kesenian ini menjadi satu pusat untuk pertemuan mereka, ya. Nah, ini yang digunakan oleh Paulus untuk menyampaikan pekabaran Injil, yaitu tentang jalan Tuhan. Rupanya, khotbah penyampaian Paulus itu di gedung kesenian mempengaruhi banyak orang, yang tadi Saudara Elvin juga udah mengatakan bahwa kota Efesus ini dipenuhi oleh berbagai
ras ya, suku bangsa, mereka berdagang, mereka melakukan kegiatan ekonomi. Nah, rupanya ini ditentang oleh orang-orang Efesus, khususnya ada seseorang yang bernama Dimitrius ya. Dimitrius ini adalah seorang tukang perak. Mereka menyatakan bahwa menentang akan pekabaran daripada Paulus, yaitu tentang jalan Tuhan. Jadi dia memprovokasi karyawannya ya dalam satu perusahaan karena memang mereka punya punya satu usaha atau perusahaan untuk membuat patung-patung, membuat patung-patung. Kalau jalan Tuhan itu mengatakan bahwa Paulus katakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukan dewa, itu sangat runyam sekali bagi Demetrius dan seluruh seluruh tukang-tukang yang di dalam perusahaan itu. Mereka katakan bahwa wah nggak bisa, ini nanti akan mempengaruhi mempengaruhi penghasilan mereka. Maka banyak orang yang tidak akan percaya kepada kepada patung-patung, apalagi kepada patung Dewi Artemis, yaitu dewanya orang Efesus. Itu akan mempengaruhi penghasilan mereka. Mereka akan kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diinginkan oleh Demetrius. Oleh karena itu dia memprovokasi banyak orang-orang untuk berkumpul di gedung kesenian ini membuat sebuah huru-hara sehingga kabar tentang huru-hara ini sampai tersebar ke ke seluruh seluruh tempat-tempat di sekitar itu. Bahkan Paulus mencoba untuk datang ke sana tapi dilarang untuk itu. Nah, apa yang terjadi bahwa di dalam gedung kesenian ini memberikan satu pengaruh yang luar biasa. Yang pertama, Paulus juga menggunakan satu tempat yang sangat sentral itu untuk menyampaikan pekabaran Injil. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga menentang akan pekabaran Injil menggunakan tempat yang sama, bahkan mungkin di pasar, bahkan bahkan di tempat-tempat keramaian, sehingga akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Siapa yang bisa menguasai suasana lokasi yang sangat begitu strategis, nah itulah yang akan menang. Dan disitulah pekabaran-pekabaran Injil dari Rasul Paulus itu ditentang oleh banyak orang-orang yang ada di Efesus. Demikian, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tapi saya ada pertanyaan ini Pak. Kan tadi dibilang mengabarkan Injil ke tempat yang banyak penghuninya ya. Dan itu mungkin tempat yang terkenal nih. Apakah kita bisa Pak mengabarkan Injil ke tempat seperti itu Pak? Iya, banyak sekali. Bisa kita kita gunakan satu 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 tempat untuk menyampaikan kabaran Injil ya. Jadi pelajaran kita itu yang bisa kita ambil sekarang kan zamannya kan sudah berubah ya. Kalau dulu mereka sering berkumpul di satu tempat gitu ya, misalnya pasar untuk mengadakan satu transaksi perdagangan dan kita tahu bahwa pekabaran agama itu dibawa oleh para pedagang-pedagang yang melakukan transaksi di antar negara, antar bangsa, antar satu tempat satu sama yang lain ya. Mereka gunakan untuk itu. Dan mereka menggunakan satu tempat yang strategis di mana banyak orang berkumpul pada waktu itu. Tapi untuk zaman ini kita tentunya lebih bijak dan mengambil satu strategi di mana sih kan kita bisa gunakan media ya, media sosial yang sering dikunjungi. Mungkin kita bisa gunakan media sosial kita Facebook, Instagram atau Twitter di mana banyak sekali traffic yang mereka untuk berkunjung ke tempat itu kita bisa gunakan memberikan mungkin sentilan atau mungkin quote ya yang bisa kita gunakan mungkin sekedar hanya menulis sebuah satu ayat dan mungkin bahkan kita bisa menceritakan satu kesaksian bagaimana Tuhan itu berlaku bekerja di balik segala sesuatu dalam kehidupan kita bahkan mungkin hanya kita memberikan kesaksian pribadi kesaksian rohani itu sangat sangat luar biasa sangat luar biasa sekali bahkan mungkin bisa menjadi satu viral atau kita memberikan satu video membantu orang lain yang orang lain itu sangat terbantukan di mana orang ini bisa menerima Yesus ya sebagai penolong yang luar biasa. Kita tentunya diberikan oleh Tuhan satu pemikiran strategi supaya kita bisa menyampaikan pekabaran ini dengan situasi dan kondisi yang terjadi untuk saat ini yang kita bisa gunakan.
Sehingga pekabaran tentang Yesus, pekabaran Injil, janji keselamatan ini bisa sampai kepada semua orang sehingga banyak orang yang bisa menyaksikan dan mendengarkan pekabaran ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul mendengarkan surat untuk jemaat Efesus. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Sangat Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Paulus sengaja menulis surat kepada jemaat Efesus ini supaya kalau ada perkumpulan orang percaya, tolong dibacakan surat ini. Itulah kira-kira motifnya Paulus mengirim surat itu. Kenapa? Karena pergerakan kekristenan di Efesus itu begitu pesatnya bertumbuh dan jumlah mereka yang berkumpul selalu berlipat ganda. Dan dikatakan bahwa di dalam mengirimkan surat ini ada satu orang yang punya peran besar terhadap pelayanan Paulus sebagai rasul, sebagai evangelis ya selama hidup dia, yaitu seorang yang bernama Tikhikus. Tikhikus ini rekan sekerjanya Paulus ya, rekan sekerja Paulus yang menurut penyelidikan bahwa dia adalah orang asli jemaat Efesus ya, orang asli Efesus di Asia Kecil, dan dia ini cukup setia mendukung pelayanan Paulus. Di dalam perjanjian baru ada 5 kali disebut nama Tikhikus, dan bukan hanya di kitab Efesus saja ya, bahkan sampai ke kitab Titus juga dia ikut membawa suratnya Paulus. Dan dikatakan bahwa di perkumpulan orang percaya dulu itu ya selalu sering terdiri dari keluarga, dan keluarga di sini bukan hanya ayah keluarga inti saja, ayah ibu dan anak, namun juga hamba-hamba dan juga termasuk orang lain ya, orang lain yang disebut orang lain bisa saja ada orang lain yang bergantung kepada dukungan keluarga di situ. Nah, kalau kita lihat ya ini sepintas sebagai pengantar ya, nanti mungkin kita perlu cukup banyak waktu untuk membutuhkan menyelidiki kitab Efesus ini. Tapi kalau dibagi di dalam beberapa struktur, maka struktur tulisan Paulus itu diawali dari salam pembuka. Ya, salam pembuka. Lalu yang kedua di Efesus 1 ayat 3-14, bagaimana dia menyampaikan doa berkat ya, berkat pembuka kepada kepada jemaat Efesus. Kemudian dia secara khusus juga berdoa untuk umat percaya yang sudah menerima Kristus. Kemudian ada concernnya Paulus ya, yang istilah ini hanya digunakan oleh Paulus, yaitu mati rohani ya. Dahulu mati rohani, sekarang dimuliakan bersama Kristus. Kemudian dia menciptakan jemaatnya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Lalu Paulus sebagai pengkhotbah kepada orang bukan Yahudi. Kemudian doa untuk orang percaya supaya mengalami kasih Kristus. Kemudian berpegang teguh kepada Roh yang memberikan kesatuan kepada jemaat. Lalu bicara bagaimana hidup baru supaya jemaat bertumbuh. Kemudian berjalan dalam kasih dan terang di Efesus 5. Kemudian mempraktekkan kehidupan yang dibentuk oleh Kristus. Kemudian lagi berdiri bersama jemaat sebagai prajurit Allah, dan di Efesus 6 ayat 21-24 itu merupakan salam penutup. Kalau kita simpulkan, tema utama tulisan Paulus adalah Paulus ingin mengingatkan orang-orang Yahudi supaya bersatu di dalam Kristus. Mengapa dikatakan bersatu di dalam Kristus? Karena mereka adalah jemaat mula-mula yang terdiri dari Yahudi dan bukan Yahudi, supaya yang Yahudi jangan sombong, jangan merasa hanya mereka yang asli umat pilihan, yang bukan Yahudi juga supaya bisa berbaur dan mengerti bagaimana awal mulanya orang Yahudi sebagai umat pilihan, dan akhirnya supaya tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan Yahudi. Maka kalau kita simpulkan, tema utamanya adalah kesatuan jemaat di dalam Kristus. Mengapa perlu dia menekankan kesatuan jemaat? Oleh karena
ketika Paulus membawa pekabaran ini keluar dari orang Yahudi, dan ini ada di Asia Kecil, yang tadi kita katakan bahwa Efesus adalah perkumpulan dari berbagai multiras, yang Yahudi dan non-Yahudi berkumpul di situ, sehingga diperlukan kesatuan. Tidak ada lagi perbedaan suku, perbedaan bangsa, tapi mereka satu, semuanya di dalam Kristus. Diumpamakan seperti keluarga. Supaya apa? Supaya mereka bersiap untuk menerima apa? Pemeteraian dari Roh Kudus Allah. Demikian pemirsa di Save Ministry dan Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Tapi saya ada pertanyaan, dan mungkin juga para pemirsa ada pertanyaan nih Pak. Apa pesan khusus yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita untuk saat ini Pak, untuk zaman kita Pak? Ya, jadi pesan-pesan khusus pelajaran yang kita bisa ambil adalah kepada keluarga-keluarga, supaya satu, supaya kita tekun, ya, keluarga-keluarga tekun mengikuti perkumpulan-perkumpulan orang percaya. Dan kita keluarga-keluarga juga mengikat persatuan orang tua, menyayangi anak-anak, menghormati orang tua. Kalau kita baca di Efesus 6 itu bagaimana anak-anak harus taat kepada orang tua, dan itulah ya, jika keluarga-keluarga sudah bersatu dan ketika berkumpul menjadi jemaat, diharapkan ya keluarga-keluarga yang bersatu ini menjadi keluarga-keluarga yang juga bersatu di dalam jemaat Allah. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Efesus pada masa itu. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Baik Pak Simon dan pemirsa The Shift Ministry ya. Kalau kita berbicara tentang kitab Efesus ini, ada beberapa hal atau isu-isu yang menarik yang memang perlu kita bahas ya. Yang pertama, sebetulnya siapa penulis dari surat Efesus ini? Meskipun banyak orang yang meragukan bahwa penulisnya adalah Rasul Paulus, tapi banyak orang-orang Kristen pada waktu itu percaya bahwa yang menulis surat untuk Efesus ini adalah Rasul Paulus itu sendiri. Nah, siapa Rasul Paulus ini? Rasul Paulus ini, Paulus juga menyampaikan jati dirinya sendiri itu di awal dari kitab Efesus maupun di akhir. Yang pertama, peran dia adalah orang yang dipenjarakan karena Kristus. Wah, ini luar biasa sekali, orang yang dipenjarakan karena Kristus. Kemudian dia juga mengaku sebagai rasul daripada Tuhan ya, memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang pekerjaannya adalah sebagai rasul. Kemudian yang ketiga, mendekati akhir dari suratnya, dia merunjuk dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Jadi memang meskipun dia sebagai seorang rasul, konsekuensinya dia menghadapi satu tantangan-tantangan. Dan pada akhirnya dia ditangkap, kemudian dipenjara, sehingga tidak heran dia menyatakan perannya dia adalah sebagai seorang yang dipenjarakan. Namun sebagai seorang yang dipenjarakan, dia masih memiliki kebebasan untuk menuliskan surat maupun pesan-pesan untuk menguatkan iman bagi jemaat-jemaat yang di Efesus ya. Melalui surat-suratnya ini supaya mereka tetap bersatu di dalam Kristus. Mereka masih percaya kepada tawaran tentang janji keselamatan Allah yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian, setelah kita tahu tentang siapa yang sebagai penulis, kita mau pengen tahu di mana ini dituliskan. Nah, kitab Efesus ini ditulis yaitu di penjara pada waktu Paulus itu berada di dalam penjara. Seperti halnya dia menuliskan surat untuk Kolose, kemudian beberapa surat-surat yang lainnya. Jadi surat Efesus ini ditulis di dalam pada waktu Paulus itu di penjara. Nah, sekarang kapan waktunya? Nah, sejarah mencatat surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus yaitu sekitar tahun 62 setelah Masehi. Dan melalui surat ini juga Paulus menginginkan dan menjelaskan ya bagaimana kita semuanya sebagai umat-umat Tuhan itu sebetulnya juga sudah ditentukan menjadi kawanan, menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditentukan sejak dulu lamanya, dan bagaimana Rasul Paulus ini juga menawarkan satu janji keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus pada waktu dia sudah mati di atas kayu salib. Kita perlu tahu juga bahwa tulisan-tulisan
di dalam surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus itu begitu banyak kata-kata yang sangat menguatkan, yaitu kata-kata pujian, kemudian doa, dan dia gunakan bahasa-bahasa yang sangat apa ya, sangat memberikan satu motivasi bagi para pembaca pada waktu itu. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan saya ada pertanyaan nih Pak. Apa nih kerinduan Paulus kepada jemaat Efesus dan pada kita di zaman kita sekarang ini Pak? Ya, tentunya kerinduan dari Paulus khususnya kepada jemaat Efesus pada waktu itu dan tentunya bagi kerinduan dari Paulus untuk kita semuanya ya menjadi aplikasi bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah temanya tadi. Temanya itu sebetulnya yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, yaitu bersatu di dalam Kristus. Kemudian tema utama adalah keselamatan Allah yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Inilah pekabaran-pekabaran ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus melalui tulisan-tulisan surat ini. Dan kerinduan daripada Rasul Paulus itu juga menjadi bukan saja kepada orang-orang Efesus, tapi juga ditujukan kepada kita semuanya yang hidup pada zaman ini, supaya kita tetap berada bersatu di dalam Kristus, kita tetap memegang akan janji keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Efesus, surat yang dipenuhi Kristus. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Iya, Pak Simon. Jadi seperti yang saya juga sudah sampaikan, surat yang dipenuhi oleh Kristus ya. Tentunya pada waktu Rasul Paulus dia menuliskan surat kepada Efesus, banyak sekali tentang pengorbanan Kristus yang digoreskan dalam tulisannya. Itu menjadi satu tema yang paling utama supaya jemaat Efesus sendiri itu dia betul-betul memperhatikan akan semua nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus. Mari kita coba baca dalam Efesus 1 ayat 9 dan 10, itu menjadi satu ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi tema utamanya memang bersatu di dalam Kristus, Kristus sebagai kepala keluarga atau kepala segala sesuatu, baik mempersatukan seluruh makhluk kehidupan yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Namun Pak Simon ya, oleh karena dosa, kemudian manusia itu jauh daripada surga, jauh daripada Tuhan, sehingga ini perlu diperbarui, dipersatukan kembali. Oleh karena itu Yesus datang di atas dunia untuk mempersatukan, menjadi satu kepala satu rumah tangga atau menjadi kepala bagi seluruh gereja-gereja. Nah, Efesus ini menjadi kumpulan umat-umat percaya yang baru bertumbuh, yang sebetulnya masih bayi, baru bertumbuh pada waktu itu. Dan Tuhan tahu, bayi yang masih kecil yang baru mengenal akan pekabaran tentang Kristus ini harus dilindungi dari serangan-serangan setan. Saya yakin Paulus juga mengetahui akan hal itu, situasi yang sangat sangat tidak kondusif, bagaimana begitu banyak pertentangan-pertentangan yang harus dihadapi oleh jemaat Efesus pada mula-mula. Namun sekali lagi Rasul Paulus menuliskan kepada Efesus melalui suratnya supaya mereka tetap bertahan ya, mereka tetap berada di dalam Kristus. Kata-kata Rasul Paulus itu sangat begitu indah ya, dan begitu banyak metafora-metafora, ungkapan pernyataan tentang kasih di dalam Kristus, sehingga dapat boleh menguatkan iman mereka supaya mereka tetap berada di dalam Kristus, menjadi satu jemaat yang dipersatukan, jemaat antara makhluk yang ada di surgawi dengan makhluk yang ada di dunia ini. Nah, Paulus berusaha menyalakan kembali komitmen rohani orang percaya di Efesus. Memang begitu banyak ya yang bisa meruntuhkan komitmen mereka. Mungkin barangkali karena pengaruh
pengaruh Yahudi dan non-Yahudi, kemudian pengaruh tentang penyembahan berhala, banyak sekali yang terjadi sehingga mereka lupa untuk komit. Rasul Paulus juga khawatir akan komitmen mereka pertama untuk menerima Kristus untuk pertama kali. Sehingga hal ini diteguhkan kembali oleh Rasul Paulus. Nah, strategi daripada Rasul Paulus ini adalah berbicara yaitu tentang gereja, menggunakan metafora yang nyata. 4 di antaranya dia kembangkan secara rinci, yaitu sebagai gereja sebagai tubuh manusia, kemudian gereja sebagai bangunan atau bait suci, gereja sebagai pengantin perempuan, dan yang terakhir adalah gereja sebagai prajurit. Artinya mereka adalah satu prajurit yang sangat solid, ya, sangat solid untuk menyampaikan pekabaran Injil. Sehingga dibutuhkan satu komitmen persatuan yang cukup kuat sehingga pekabaran tentang Injil janji keselamatan ini supaya boleh tersebar ke seluruh, bukan saja di seluruh Efesus ya, bahkan mungkin di Asia Kecil, Makedonia, dan tempat-tempat yang lain. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan saya ada pertanyaan dan mungkin para pemirsa juga. Apakah kita sebagai anggota gereja harus aktif di penginjilan atau kita berpangku tangan? Karena kan Yesus sendiri sebelum naik ke surga sudah memberitakan agar kita menjadi penginjil-penginjil. Iya, tentunya kan Yesus juga memberikan satu amanat ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptiskanlah mereka di dalam Allah, Anak maupun Roh Kudus. Nah, kerinduan daripada Yesus dan Paulus juga bagi semua anak-anak Tuhan supaya menjadi satu prajurit atau apa ya, ya laskar Kristus yang militan ya untuk menyampaikan penginjilan. Jadi bukan saja hanya berpangku tangan ya, tapi cukup aktif untuk menyampaikan pekabaran Injil. Nah, tantangan ini bagi kita, pelajaran bagi kita itu bagaimana kita yang sudah menerima Kristus pada waktu pertama dan kita menerima akan penugasan ya menjadi laskar Kristus, menjadi ya tangan kepanjangan Yesus untuk menyampaikan pekabaran ini. Nah, ini kita gunakan supaya kita dapat boleh mempersiapkan akan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus, sehingga pekabaran Injil sampai dengan kesudahannya ya, sehingga banyak orang yang mendengar akan pekabaran ini, dan kita bersiap-siap untuk terima kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Baik, kita akan mengakhiri pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini dan kami minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, di awal pelajaran ini kita diberikan satu pemahaman bagaimana kisah dari pengalaman Paulus pertama ketika dia mengirimkan surat kepada jemaat Efesus dari penjara, dan kisah mengenai pengalaman para pengusir setan ya, yaitu ketika mereka menyalahgunakan nama Yesus ketika mengusir setan, itu ternyata telah menginspirasi ya, membawa orang terbuka mata rohaninya untuk menerima Yesus. Mengapa itu menjadi penting? Karena ternyata pada saat itu mantra-mantra ya, kemudian ritual-ritual, formula-formula dan kutukan-kutukan yang digunakan oleh pesihir-pesihir itu pada saat itu memang sangat-sangat masyhur dan sangat-sangat umum ya terjadi. Lalu tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Paulus yang menggunakan nama Yesus. Sapu tangannya saja pun dikatakan kalau dibawa orang bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan ada sampai kira-kira kitab-kitab yang berharga 50.000 uang perak itu, atau kalau misalkan dikonversi ke nilai yang sekarang, seandainya itu dianggap setara dengan 50.000 hari upah kerja, katakan satu hari upah kerja itu 200.000 rupiah misalnya, maka kitab-kitab sihir itu senilai 20 miliar rupiah. Ya, 20 miliar rupiah. Begitulah besarnya pengaruh sebuah kebenaran itu. Bahkan orang-orang pesihir yang sangat tergantung dari bersihirnya itu, mereka bisa membuang
ya, membuang kitab suci mereka sebagai alat untuk mencari mata pencariannya, dan mereka memilih untuk memuji, membesarkan nama Allah yang disembah dan diagungkan oleh Paulus. Sehingga tidak heran di dalam kitab Efesus Paulus banyak menekankan kata kuasa, ya, dan banyak membawa pikiran orang di jemaat Efesus untuk meninggikan Kristus, satu-satunya Allah yang punya kuasa di dalam hidup mereka. Nah, sekarang ke pemirsa The Safe Ministry, hal yang sama juga. Apakah kita mau membuang semua yang menghalangi kita datang kepada Allah? Apakah kita benar-benar telah meninggikan Allah sebagai Allah yang kita sembah? Itu adalah pelajaran yang sangat ditekankan oleh Paulus, selain mengenai kesatuan jemaat yang penting ditekankan juga kepada jemaat Efesus. Demikian pemirsa The Safe Ministry, kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah menyampaikan pelajaran demi pelajaran hari per hari, dan kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan boleh bagikan juga ke yang lain untuk menjadi berkat bagi kita sama. Dan kita akan menutup pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Tutup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih pelajaran pembuka dari surat Paulus kepada Efesus yang mengingatkan kami agar kami selalu menghidupkan kesatuan di dalam jemaat, agar kami mau membuang hal-hal yang menghalangi kami datang kepada Engkau sebagai Allah yang kami sembah, dan juga mengingatkan kami agar kami menerima tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah pelajaran ini menginspirasi kami Tuhan, terutama di awal triwulan ini, semakin menguatkan kami agar kami benar-benar hanya datang kepadamu, menyembah Engkau sebagai Allah yang hidup, menerima Yesus Kristus sebagai bentuk kerelaan-Mu Tuhan untuk mengirimkan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah ini boleh kami sambut sehingga kami boleh hidup sebagai jemaat yang bersatu di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Dan jika Anda suka video ini, silakan like, subscribe, dan komen, dan bagikan juga ke orang lain. Kita akan bertemu minggu depan. Shalom. 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 Tuhan memberkati.